Perkenalkan, nama saya Jana Prilly Persilia, mahasiswa Universitas Pamulang, kelas 05-020. Perkenalkan, saya Kiftia Septiani. Halo, saya Wahyu Gumelar. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di pertemuan 16, yaitu tentang membangun dan mengelola sistem. Di sini yang pertama itu ada pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Teknologi sistem informasi dapat mendorong berbagai perubahan organisasi. Menunjukkan 4 jenis perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama ada automation, yaitu salah satu bentuk perubahan yang paling umum karena sistem informasi. Yang kedua ada rationalization of procedure, yaitu di mana penyederhanaan prosedur operasi standar yang sering dijumpai dalam berbagai program-program yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas baik maupun produk, layanan, ataupun operasi, yaitu seperti Total Quality Management atau Six Sigma. Terus yang ketiga ada Business Process Redesign, yang artinya jenis perubahan organisasi yang lebih kuat di mana proses bisnis dianalisa, disederhanakan, kemudian didesain ulang. Business Process Redesign terorganisasi oleh bekerja menggabungkan langkah-langkah untuk membuang tugas-tugas yang tumpang tindih dan membuang-buang tugas yang berulang dan administratif. Yang keempat itu ada paradigma shift, yang merupakan bentuk perubahan yang lebih radikal. Paradigma shift juga memikirkan ulang sifat bisnis dan sifat organisasi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang alat-alat untuk bisnis proses manajemen. Ada ratusan software house yang menyediakan berbagai macam software untuk bisnis proses manajemen dalam berbagai aspeknya, seperti IBM, Oracle, TIBCO, dan sebagainya. Software ini digunakan untuk membantu mulai mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang membutuhkan perbaikan, merancang model, proses baru yang ditingkatkan, menangkapkan dan menegakkan prosedur untuk bisnis, sampai mengintegrasikan sistem lama untuk mendukung proses baru atau yang telah dirancang. Dengan software BPM, perusahaan akan melihat indikator kinerja bisnisnya, sehingga perusahaan akan mendapatkan kepastian jika kinerja proses bisnisnya telah meningkat, sekaligus dapat mengukur dampak perubahan proses yang telah dilakukan. Beberapa software BPM yang dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi proses bisnis yang tidak efisien. Software terhubung dengan beberapa sistem yang digunakan perusahaan agar dapat mengidentifikasi titik masalah. Sini akan menjelaskan metodologi pengembangan sistem. Ada 2 alasan organisasi dalam membangun sistem informasi baru. Yang pertama itu sebagai solusi atau suatu masalah yang dihadapi organisasi, dan yang kedua itu sebagai suatu peluang organisasi. Metode untuk menghasilkan solusi sistem informasi disebut metode pengembangan sistem. Yang metode tertuanya di sini pembangunan sistem adalah yaitu Software Development Life Cycle atau yang disingkat SDLC. System Development Life Cycle atau SDLC itu adalah daur hidup pengembangan sistem, adalah proses yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem informasi, mulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan, lalu perancangan, validasi, sampai pelatihan dan penyerahan kepada konsumen, sampai pengembangan sistem life cycle adalah proses yang digunakan untuk validasi, pelatihan, dan penggunaan skuter kepemilikan. Selain SDLC, harus menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan dalam mencapai penyelesaian dalam waktu dan perkiraan biaya, bekerja secara efektif dalam infrastruktur teknologi saat ini, dan direncanakan informasi dan murah untuk mempertahankan biaya efektif untuk meningkatkan. Secara garis besar juga terdapat beberapa tahap LDLC yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada planning. Jadi planning itu tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skup atau lingkungan hidup yang perlu dilakukan untuk proses pembangunan proyek. Yang kedua itu analis. Tahap SDLC yang selanjutnya adalah proses analis. Pada tahap ini akan menganalisa kebutuhan fungsional sistem. Lalu yang ketiga desain. Desain itu biasanya meliputi penentuan spesifikasi sistem secara detail yang akan memberikan fungsi gitu. Lalu menentukan hal. Jadi di dalam desain itu kita menentukan lagi ada 3. Yang pertama masukan, keluaran sistem, dan antar muka pengguna. Lalu perangkat keras, perangkat lunak, basic, dan personel dan prosedur. Lalu yang ketiga bagaimana komponen-komponen itu terintegrasi. Lalu yang 4 itu kita pasti adakan testing.
Tahap SDLC ini akan melibatkan software quality asuransi untuk melakukan pengujian pada sistem gitu. Lalu yang kelima, implementation adalah proses perubahan dan sistem lama ke sistem baru. Jadi ada perubahan gitu dari sistem lama ke sistem baru. Lalu yang 6 itu kita ada maintenance. Maintenance itu tahap SDLC yang berakhir adalah proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin untuk pembangunan agar kinerja software tetap dapat optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Akan menjelaskan tentang pendekatan alternatif dalam membangun sistem. Organisasi mempunyai masalah yang berbeda-beda sehingga membutuhkan sistem informasi yang berbeda dalam ukuran kompleksitas teknologi yang akan digunakan. Beberapa pendekatan pengembangan sistem yang telah dikembangkan untuk menangani perbedaan. Yang pertama ada prototype, adalah versi awal pengerjaan dari pengembangan sistem informasi, tetapi dibuat mock-up dari user interface aplikasi saja. Prototype yang disetujui oleh pengguna dapat digunakan sebagai template untuk membangun sistem yang final. Yang kedua ada end user development. Beberapa jenis sistem informasi yang sederhana dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan spesialis teknik. Hal ini disebut dengan end user development dengan menggunakan query atau alat pembuat laporan yang usernya sangat friendly, mengembangkan aplikasi yang sederhana sendiri dengan sedikit tanpa bantuan sistem analis atau programmer profesional. Application package. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang karena perusahaan tidak harus mengembangkan perangkat lunak sendiri jika paket aplikasi dapat memenuhi sebagai kebutuhan besar organisasi. Jika membutuhkan kebutuhan khusus yang tidak umum, bisa dipilih paket aplikasi yang menyediakan fitur kustomisasi, walau tidak semua kebutuhan unik bisa diselesaikan dengan kustomisasi. Yang keempat ada outsourcing. Merupakan salah satu pilihan jika perusahaan tidak memiliki sumber daya internal yang mencakupi memadai dari segi jumlah atau kemampuan untuk membangun dan mengoperasikan sistem informasi. Saat ini banyak perusahaan organisasi eksternal yang menawarkan jasa outsourcing. Pendekatan baru, pembangunan sistem. Perusahaan mulai menggunakan proses pengembangan yang lebih pendek dan informal dapat diberikan solusi dengan cepat. Selain menggunakan paket yang menyediakan layanan eksternal, bisnis mengandalkan banyak pada fast cycle technical sebagai berikut. Yang pertama ada rapid application development, digunakan untuk proses pengembangan sistem yang mengutamakan kecepatan, atau disebut RAD. RAD mencakup penggunaan visual development dan tools lain untuk membangun GUI atau guide. Intra-prototyping merupakan dasar kerja atau pembentukan kode yang programnya secara otomatis. Selain itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Yang kedua itu atau yang B adalah agile development. Metode ini fokus pada serah yang cepat atas perangkat yang lunak dan memecahkan sebuah proyek menjadi serangkai sub-proyek kecil sehingga dapat menyelesaikan dengan cepat menggunakan iterasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Sebagai mini project yang dikerjakan oleh sebuah tim lengkap mulai dari business analyst, system analyst, programmer, quality assurance, technical writer. Yang ketiga ada component based development, agar sistem informasi membangun respon dengan cepat atas perbuatan lingkungan bisnis termasuk aplikasi web, maka perlu digunakan pengembangan otoritas objek. Semua pendekatan ini digunakan untuk perangkat lunak yang disebut dengan component-based development, yang memungkinkan sistem dibangun oleh perakitan dan interaksinya komponen perangkat lunak yang ada. Yang terakhir, Web Service and Service Oriented Computing. Web Service adalah komponen software yang mudah digabungkan dengan software lainnya karena web service ini disajikan dalam format Extensible Markup Language atau XML dan protokol standar yang
memungkinkan suatu aplikasi dapat berkomunikasi dengan yang lain tanpa memerlukan kostum programmer untuk berbagai data layanan.